Ya, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah rumah di Tanah Koja, Pulau Gadung, Jakarta Timur ludes terbakar. Penghuni rumah bersama cucunya berhasil menyelamatkan diri sebelum api mulai membakar seluruh isi rumah. Api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah yang berada di Jalan Tanah Koja 1, Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api merambat dengan cepat. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Dekatnya jarak kabel listrik dengan rumah warga membuat api dengan cepat merambat hingga kebakaran tidak terhindarkan. Penghuni rumah bersama cucunya berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar seluruh isi rumah. Dari mana tuh? Dari lantai berapa apinya awal? Dari pokok dekat listrik. Oh, dekat tiang listrik. Iya, tiang listrik. Sempat ada suara percikan ledakan atau apa? Ada, ampun, peletok itu langsung buak gitu. Oh, suara seperti konslet ya, Bu? Iya. Habis itu api besar? Besar, Oke. langsung mumbul. Api padam 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil dan 36 personel petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal motor penumpang tenggelam di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin sore. Kapal yang melayani rute penyeberangan Balikpapan Penajam tersebut tenggelam di dekat wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Detik-detik tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Mukhlisa di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur terekam jelas dari video amatir warga. Tampak kapal oleng ke sebelah kanan sebelum akhirnya terhempas dan tenggelam. Dari kejauhan juga terlihat sejumlah penumpang berupaya menyelamatkan diri. Sedangkan 3 kru KMP terjebak di dalam kapal saat kapal tenggelam. Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan merespon cepat insiden tenggelamnya kapal dengan menyisir lokasi kejadian untuk mengevakuasi puluhan penumpang. Sebanyak 23 orang berhasil dievakuasi, namun dari total kru kapal 18 orang dilaporkan masih terjebak ada 2 orang. Semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar, dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama, jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi kata teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar, itu supir truk lagi ngerokok atau seperti apa, atau beli minum. Itu keterangan daripada penumpang. Kecelakaan KMP Mukhlisa terjadi akibat adanya kerusakan baling-baling hingga terjadi kebocoran. Namun kapal masih dalam kondisi layak berlayar. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi kapal dan pencarian korban masih terus dilakukan. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, selebritas Jonathan Frizzy ditetapkan tersangka dalam kasus penggunaan obat berbahaya dalam rokok elektrik atau vape. Akibat perbuatannya, Jonathan terancam 12 tahun penjara. Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka dalam kasus penggunaan obat keras berbahaya dalam rokok elektrik atau vape tanpa izin. Jonathan ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Ya, jadi pengungkapan ini kan kita dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai kepada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang.
Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi, termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol, mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Sementara itu, pengacara Jonathan mengatakan polisi mengambil sekitar 40 vape. Jonathan juga kooperatif jalani pemeriksaan. Katakan bahwa benar klien kami itu bersikap sangat kooperatif. Beberapa panggilan, seluruh panggilan, setiap dilayangkan pasti datang. Namun panggilan terakhir memang beliau harus operasi. Operasi ada bagian daging tumbuh di bagian tubuhnya yang harus diangkat untuk dicek apakah ada kanker atau enggak. Atas perbuatannya ini, Jonathan terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.